warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas contoh soal yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Oke, soal yang pertama. Berapakah arus yang mengalir pada I3 dan I5? Ini yang keluar. Oke, kita lihat berarti sama dengan kita lihat sigma I masuk adalah apa ini? 3 ampere. Sigma I keluarnya, I keluar adalah berarti ya yang sebelah sini ya. Ini I2, I3 adalah I2 tambah dengan I3 tambah dengan I4. Berarti ini sama dengan 1 tambah dengan I3 tambah dengan 0,5 ampere. Berarti tambah dengan 1,5 tambah dengan I3. Oke, jadi sigma I masuknya adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maka di sini 3 ditambah dengan 1,5 tambah 1,3 I3. Berarti I3 kita sama dengan 3 dikurang 1,5 sama dengan 1,5 ampere. Nah, sedangkan I5 kita, I5 sama dengan I1. I sama dengan 3 ampere. Oke, kita lanjut. Soal Kirchhoff 2. Oke, pada rangkaian ini kita misalkan rangkaiannya adalah arah lob. Ini adalah arah lob, ya, arah lob. Ini boleh kita misalkan mau ke kiri atau mau ke kanan. Kita misalkan saja, kita mulai dari kiri ke kanan. I kali dengan R, kita jalan di sini dari A, B, C sampai seterusnya. Saat kita jalan kita ketemu dengan R1 karena pada baterai ini ada hambatannya R1. Maka kita kalikan dengan ini R1. Jalan lagi kita ketemu lagi dengan R2. Nah, tambah dengan R2. Jalan lagi ketemu dengan si R3. Dan lagi ketemu lagi dengan R2. Tambah dengan R2. Jalan lagi ketemu dengan R1. Tambah dengan R1. Nah, kita tutup kurungnya. Berarti sigma I kali R. Lalu apa lagi? Ditambah dengan sigma GGL. Berarti GGL kita mulai jalan dari sini. GGL-nya kalau peraturannya, kalau ketemu dengan saat kita jalan pada lob yang kita misalkan ketemu dengan yang pendek ini, artinya ini adalah tandanya adalah negatif. Ya. Nah, kita mulai dari A ini, berarti ketemu dengan R1 yang negatif. Maka kita buat di sini min E1. Jalan lagi ke sini ketemu dengan E2 yang positif, maka ini tambah dengan E2. Jalan lagi. Nah, tidak ada lagi kita temui saat kita berjalan di lob ini, tidak ada lagi kita temui tegangannya GGL-nya. Maka kita buatkan di sini sama dengan 0. Nah, berarti gimana nih? Nah, kita selesaikan saja. Berarti ini I kali dengan R1 kita berapa? 1 tambah R2 kita adalah R2. R2-nya adalah ini, R2 yang kecil, hambatan dalamnya adalah 1 ohm. 1 tambah dengan R3 kita mana? R3 kita juga 1 ohm. 1 tambah R2 kita 0,5 tambah dengan 0,5. R1 kita adalah 1,5 tambah dengan 1,5. Nah, kita tutup kurungnya, tambah dengan
E1 kita, E1 karena kita berjalan di sini ketemu dengan yang negatif, maka kita buatkan di sini min 12 tambah dengan E2 kita adalah 6 sama dengan 0. Maka di sini I kali dengan 1 tambah 1 2 tambah 1 3 3 setengah 4 setengah 5 kurung tambah min 12 tambah 6 min 6 sama dengan 0. Berarti ini berapa? Berarti 5 I sama dengan 6. Berarti I kita adalah I sama dengan 6/5 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian loop ini sama di semua titik karena dia dihubungkan secara seri. Arus yang mengalir di R1 sama dengan 6/5 ampere, F2 juga 6/5 ampere, dan arus yang mengalir di titik AB nya juga 6/5 ampere. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya, berapa tegangan jepit di VBC? Nah, untuk tegangan jepit adalah besarnya GGL. Tegangan jepitnya itu adalah besarnya GGL E2 antara titik B ke C itu adalah GGL-nya adalah E2 dan hambatan dalamnya adalah R2. Maka kita masukkan tadi VBC sama dengan E2 kita tadi berapa? E2 kita adalah 6. Berarti ini adalah 6 tambah dengan I kita yang kita peroleh adalah 6/5 kali R2 kita tadi adalah R2 kecil kita tadi adalah 1 ya, 1 ohm. Berarti kali dengan 1 ohm. Berarti ini 6 tambah 1,2 sama dengan 7,2 volt. Ini adalah mencakup hukum 2 Kirchhoff. Maka kita pertanyaannya menentukan arus yang mengalir pada masing-masing hambatan dan beda potensialnya pada titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Oke, langkah pertama kita harus tentukan arah arus dalam loop. Nah, misalkan arah arus yang di sebelah loop pertama, ini loop pertama adalah yang searah dengan jarum jam, dan loop kedua berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi langkah pertama kita harus tentukan arah arus dalam loop. Lalu setelah kita tentukan arah arus dalam loop, jadi loop pertama ini searah dengan jarum jam. Berarti ini di titik ini kita misalkan tadi ini adalah, anggap ini adalah I1 ya. Kemudian masuk ke sini, kalau ini arahnya searah dengan arah loop, berarti di sininya masuk. Ini adalah I2. Ya, untuk ke yang ketiga arah loop kita ke sini, berarti di sini adalah I3. Kenapa? Karena kita misalkan loop yang loop pertama kan seperti ini. Ini loop pertama. Ini loop yang kedua kita misalkan berlawanan arah dengan jarum jam. Maka arus I2, I3-nya mengalir, ini I2, ini I3 yang mengalir seperti ini. Jadi masuk di I1, masuk di I1 dan I3, keluarnya di I2. Jadi langkah pertama adalah menentukan titik cabang di sini. Oke, setelah itu kita buat lagi untuk loop yang pertama.
Lob yang pertama kita lihat rumus kita kan sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, GGL kita tadi kita di lob pertama kita ketemu dari titik A ini ketemu dengan yang pendek. Berarti ini adalah negatif. Berarti di sini kita buat min E2. Nah, kenapa min? Karena dia ketemu dengan garis yang pendek. Lalu dia bertemu dengan R. Kita lihat lagi, arah alih lob kita searah dengan I2. Berarti dia positif, maka kita buat ini tambah I2 kali R2. Kita jalan lagi dalam lob kita. Ini arah arusnya. Nah, I1 ini searah dengan arah lob yang kita misalkan. Berarti ini tandanya adalah positif. Berarti sini ditambah dengan I1 kali dengan R1. Jalan lagi ketemu dengan yang pendek. Maka dikurang dengan E1 sama dengan 0. Oke, kita habis di sini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya lagi. Min 8 ditambah dengan R2 kita adalah 6 I2 tambah dengan R1 kita adalah 12 I1 dikurang E1 kita 16 sama dengan 0. Artinya 6 I2 tambah dengan 12 I1 kurang 24 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, kita susun 12 I1 tambah 6 I2 sama dengan 24. Oke, kalau kita sederhanakan menjadi 3 kita bagi ini 24 bagi 8 bagi 4 6 aja ya. 6 ini berarti ini 2 ya. 2 I1 tambah I2 sama dengan bagi 6 24 bagi 6 adalah 4. Tambah bagi 2 ini 3 I2 sama dengan 12. Ini adalah persamaan 1. Oke, kita lihat persamaan 2-nya. Untuk lob yang kedua kita mulai dari sini terus ke sini. Berarti ini sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, saat kita jalan ketemu dengan E2 yang negatif, maka ini E2 jalan lagi. Kita jalan di sini arah arus dalam lobnya sama dengan I2 di sini, berarti tandanya adalah positif. Berarti ini sama dengan I2 kali R2. Kita jalan lagi ketemu
dengan R3. Arah I3 sama dengan arah arus yang kita misalkan. Berarti ini kita tambahkan dengan I3 kali dengan R3. Kita jalan ketemu dengan yang negatif. Kurang E3 sama dengan 0. Berarti ini kita misalkan di sini, berarti ini masukkan angkanya lagi. Min 8 ditambah dengan R2 nya 6 I2 tambah dengan R3 nya 6 I3 kurang 10 sama dengan 0. Kita susun menjadi 6 I2 tambah 6 I3 kurang 18 sama dengan 0. Jadi ini kita bagi 2, ini adalah 3 I2 tambah 3 I3, kita ruaskan dibagi dengan 2, berarti sama dengan 9. Jadi I3 sama bagi 3 berarti I2 tambah dengan I3 bagi 3, ini semuanya sama dengan 9 bagi 3 dapatnya 3. Ini adalah persamaan kedua. Tadi kita sudah misalkan di titik cabang ini tadi adalah I1, di sini adalah I2, tadi di sini adalah I3. Ini tadi. Maka dari hukum Kirchhoff 1 kita tahu bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maka sigma I masuk kita adalah di, ya kalau dari gambar ini masuknya, yang masuk siapa? Tentu I1 dengan I3. Keluarnya adalah di I2. Berarti yang masuk di sini adalah 1 tambah dengan I3, keluar dia di I2. Fungsikan persamaan ini, kita boleh kita buat ini persamaan 3. Nah, persamaan 2 kita tadi apa? Persamaan 2 tadi adalah I2 tambah I3 sama dengan 3. Berarti ini I2 tambah dengan I3 sama dengan 3. Ini kan persamaan 2. Kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Oke, kita masukkan, berarti di sini I2-nya kita ganti menjadi kita ganti ini di sini. Berarti ini adalah I1 tambah dengan I2, I3, I1 tambah I3, ini pengganti dari I2 ya. Tambah dengan I3 sama dengan 3. Berarti I1 tambah dengan 2 kali I3 sama dengan 3. Ini adalah persamaan yang keempat kita. Persamaan 4. Oke, kita eliminasi lagi persamaan 4 ke persamaan 1. Persamaan 4 kita adalah I1 tambah 2I3 sama 4 I1 tambah 2I3 tambah 2I3 sama dengan 3.
Ini ada tadi persamaan 4. Persamaan 1 kita tadi adalah 6I1. 6I1 ditambah 3I2 sama dengan 12. 3I2 sama dengan 12. I2 sama dengan 12. Kita ganti pula I2-nya. Ganti I2-nya tadi adalah I1 tambah I3. I1 tambah dengan I3. Dengan ini. Berarti di sini 6I1 tambah 3 kali I1 tambah I3 sama dengan 12. Berarti 6I1 tambah 3I1 tambah 3I3 sama dengan 12. Berarti ini sama dengan 6I1 I1 tambah I1 adalah 9. I1 tambah 3I3 sama dengan 12. Ini persamaan 5 kita. Oke, kita gabungkan, eliminasikan persamaan ini, maka kita peroleh dari ini sudah bisa dieliminasikan. I1 tambah 2I3 sama dengan 3. 9I1 tambah 3I3 sama dengan 12. 9 aja boleh, ini dikali 1, maka diperoleh hasilnya di sini 9I1 tambah 18I3 sama dengan 27. Ini 9I1 tambah 3I3 sama dengan 12. Oke, kita samakan, kita kurangkan ya. Kurangkan, ini habis. Dan berarti ini 18 kurang 3 adalah 15. 15 I3 sama dengan 27 dikurang 12, ini adalah 5, ini adalah 1. Okay? Maka I3 kita sama dengan 1 ampere. Baiklah, setelah mendapatkan I3, kita masuk lagi ke persamaan 4. Ya, setelah kita memperoleh I3, kita masuk ke persamaan 4. Jadi adalah persamaan 4. Jadi persamaan 4. Bahwa I1 tambah 2I3 sama dengan 3. Nah, kita tadi sudah memperoleh hasil I3 kita adalah 1 ampere. Maka I1 tambah 2 kali 1 sama dengan 3. I1 tambah 2 sama dengan 3. Maka I1 kita sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1 ampere juga. Samaan 3.
I3 bahwa I1 tambah I1 tambah I3 sama dengan I2 sama dengan I2. Berarti I1 kita adalah 1 ampere tambah I3 kita adalah 1 ampere juga, maka I2 nya adalah 2 ampere. Jadi kesimpulannya tadi diperoleh I1 nya adalah 1 ampere, I2 2 ampere, dan I3 kita adalah 1 ampere. Karena semuanya positif, berarti arah arusnya, jadi arah arusnya searah dengan arah lob. Jadi kalau nanti dapat I-nya berharga negatif, artinya arah arusnya berlawanan arah dengan arah arus dalam lob yang kita misalkan. Tapi karena ini berhubung semuanya dapatnya positif, maka arah arus yang kita misalkan searah dengan arah lob. Baiklah, kita lanjutkan menentukan beda potensial titik A dan B. Nah, kita lihat, boleh kita gunakan dari titik A. Baiklah, kita lanjutkan dengan beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, kita boleh melewati 3 pilihan. Boleh lewat jalur kiri, jalur tengah, dan boleh lewat jalur kanan. Kita coba dulu untuk jalur kirinya. Ini tegangan jepit antara A ke B. Kita lewat dari A ke B, berarti arah jalan kita seperti ini. Maka arah arus dalam lob kita berlawan arah dengan arah I. Kita mulai dari VAB tegangan jepit itu adalah besarnya BGL tambah sigma kali R. Ini sama dengan BGL kita jalan ke sini bertemu dengan positif, berarti ini 16. Kita tambah dengan ini jalan ini I nya berlawanan arah dengan arah arus dalam lob yang kita misalkan, berarti ini min ya. I1 kita berapa? I1 kali dengan R1. Kita tahu tadi bahwa I1 kita adalah 1 ampere. Berarti ini bawahnya kita buat sama dengan 16 tambah min 1 tadi R1 kita 12, berarti ini sama dengan 16 dikurang 12, dapatnya adalah 4 volt. Oke, kita juga bisa lewat jalur tengah. Kita lihat di sini bahwa VAB adalah sigma JGL tambah sigma I kali R. Kita mau jalan ke sini. Ini adalah arah arus dalam lob kita tadi. Nah, ini arah arus dalam lob kita jalan. Nah, berarti sama dengan JGL kita ketemu dengan yang pendek. Berarti ini min 8 tambah dengan kita di sini adalah I2 kali dengan R2 sama dengan min 8 ditambah dengan I2 kita tadi adalah 2 ampere. 2 kali dengan R2 kita adalah 6. Ini sama dengan min 8 ditambah dengan 12 sama dengan 4 volt. Jadi kita bisa milih melewat jalur kiri maupun lewat jalur tengah. Atau kita ingin mencari tegangan jepit VAB itu lewat jalur kanan. Nah, ini kita coba dengan jalur kanan kita. Jadi boleh sama dengan JGL kita mau jalan dari titik A ke B, sedangkan arah lob kita adalah I3 nya seperti ini. Maka ini dibuat dikurang I3
I3 kali R3. Ini sama dengan 10 dikurang I3 kita tadi 1 kali 6. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4 volt. Jadi artinya mau lewat jalur kiri, jalur tengah maupun jalur kanan, tegangan jepitnya akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, kita bisa menggunakan cara kedua. Cara kedua ini lebih simpel. Oke, kita pakai rumus bahwa besarnya VAB sama dengan sigma GGL dibagi R dibagi dengan sigma I kali R. Jadi kita bisa langsung menghasilkan tegangan jepitnya. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya, GGL satunya 16 bagi dengan R satunya 12 ditambah dengan ini karena GGL-nya di sini negatif duluan karena dia pendek, berarti negatif, berarti min 8 dibagi R-nya adalah 6. Pas lewat jalur kanannya dia adalah positif duluan, berarti 10 bagi R-nya 6 per paralelnya seper dari R satunya 12 tambah seper 6 tambah seper 6. Kita bagi sehingga menghasilkan nilainya 4 volt. Ini caranya lebih simpel. Jadi kalau nanti soal-soal objektif tentang rangkaian dua lob, gunakan saja cara yang singkat ini. Oke, setelah dapat tegangan jepitnya antara feed A dan B, maka baru kita cari satu-satu arusnya. Tegangan jepitnya tadi adalah tadi adalah 4 volt. Sama dengan GGL kita jalan dari sini tadi kan. AB, berarti GGL kita adalah bertemu yang panjang duluan, berarti dia 16. Tambah ya. Nah, ini arus yang kita misalkan jalannya ke sini tadi kan. Sedangkan arus yang dalam lob kita adalah seperti ini. Nah, arus dalam lob kita yang kita misalkan seperti ini. Berarti dia arah arus berlawanan dengan arah lob yang kita misalkan. Berarti ini kurang. Ya, kurang. I kita berapa? Ini yang mengalir sini adalah I1. Berarti ini I1 kali R1 kita. Berarti ini sama dengan 16 dikurang I1 kali R1 kita 12. Berarti ini 4 sama dengan 16 dikurang 12 I1. Berarti kita ruaskan 4 dikurang 16 sama dengan 12 I1. Berarti ini 16 dikurang 4 berarti ini min 12 sama dengan 12 I1. Maka diperoleh I1-nya adalah, nah ini min ya, ini min 12, ini min 12, min 12, berarti ini sama dengan 1 ampere. Ya, GAB kita tadi adalah 4 sama dengan GGL kita searah dengan yang pendek dulu ini tadi. Ini yang pendek duluan, berarti ini min 8 tambah I2 kali dengan R2 kita adalah 6. Nah, ini tambah karena searah. Ya, searah dengan arah lob yang kita misalkan tadi. Kita mau jalan dari titik A ke B. Oke, arah lob juga kita arahnya ke bawah juga tadi. Berarti ini 4 sama dengan min 8 tambah 6I2. Pindah ruaskan 4 ditambah 8, ini pindah ruas sama dengan 6I2. Ini 12 sama dengan 6I2. Maka I2 kita adalah 12 per 6. Dapatnya adalah 2 ampere. Tadi dengan
jalan kita dari A ke B itu berlawanan arah. Maka kita buat di sini PAB sama dengan sigma GGL tambah sigma I kali R. PAB kita tadi 4. GGL kita ketemu dengan yang panjang duluan, berarti ini 10. Ya. Tambah I kita ini I3. I3 kita berlawan arah dengan arah jalan yang kita misalkan dengan arah log, berarti ini min. Ya. Min I3 kali R3 kita adalah 6. Berarti ini 4 sama dengan 10 kurang 6 I3. Kita ruaskan, 4 dikurang 10 sama dengan min 6 I3. Min 6 sama dengan min 6 I3. Maka I3 kita sama dengan min 6 per min 6 sama dengan 1 ampere. Oke, mungkin lebih ringkas daripada dengan cara panjang tadi.